Karena mungkin nama Anies sudah tidak menarik lagi dibahas di tingkat nasional. Sudah jarang juga Anies jadi bahan pemberitaan, karena media lebih tertarik bahas gerakan Prabowo dan Ganjar yang seperti pertarungan yang kencang, sedangkan Anies ditinggal sendirian. Begitu juga kelompok agama garis keras yang dulu dijagokan oleh Anies sebagai kekuatan utama, karena mereka dulu yang memenangkan Anies menjadi gubernur DKI. Sekarang tiba-tiba hilang. Nggak ada yang mau membahas Anies lagi karena dianggap sudah lewat dan ketinggalan zaman. Ya, karena Anies sekarang memang bukan siapa-siapa. Ngapain juga dibahas panjang-panjang. Anies akan gagal masuk dalam konsentrasi Pilpres 2024 karena dia tidak punya partai pendukung dan Pilpres nanti hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon saja, yaitu Prabowo dan Ganjar. Kalau Anies, silahkan gabung sama Amin Rais dan Rizal Ramli saja. Kami punya imamnya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau pilih, apa yang beliau istikharahkan, itu yang kami ikut. 2024 satu komando IPHRS. Setuju? Kita makmum tinggal ikut doang, nggak usah ribet-ribet, nggak usah mikir macam-macam. Wallahi ya ikhwan, wallahi demi Allah, benarkan baik-baik. Kita ini berpolitik bukan ngarepin duit, enggak. Kita berpolitik bukan ngarepin jabatan, enggak. Siap satu komando, siap tidak mendahului imam. Takbir. Sallu ala nabi. Haram siapapun yang mentaati Rizik dosa besar. Untuk 2024 ikutin imam besar Rizik Sahab. Ini imam jahiliyah. Seperti Rizik ini dianggap apa? Imam manusia suci. Enggak, Rizik aja enggak layak disandingin Quran. IPHR itu orang sesat. Jangan Anda mau tertipu dengan gelar-gelar imam besar. Pengikut-pengikut pemuja Rizik ini, jangan mau Anda dibodoh-bodohin oleh orang-orang bersorban. Ini IPHRS, imam besar. Saya nggak pernah manggil imam besar. Kok imam besar? Aduh, sudah imam besar. Besar gobloknya apa sih? Kita sudah pernah lihat kan? Anda dulu memuja Anies untuk menjegal Ahok. Hanya karena menurut Anda dia non-muslim. Kok Anda bilang kafir? Hanya karena Anda dibayar waktu itu untuk menjungkelkan Ahok. Kalau nggak dibayar, ya Anda goblok dukung Anies. Kok sampai nyembah-nyembah bela Anies? Ternyata Anies juga bego. Berarti apa? Anda budaknya Anies. Anda bawa lagi takbir. Apa ini takbir ini? Sedikit takbir apa? Sampah jadi takbir nih keluar dari mulut Anda. Takbir seperti yel-yel yang menghinakan, yang menjijikan. Ya, saya tanyakan gini Pak, bagaimana Bapak tentang BPJS Pak? Apakah BPJS ini akan dikurangi ataukah akan dinaikkan dan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat luas Pak? Terima kasih banyak Pak. BPJS ini salah satu reform bidang kesehatan yang kita ingin perbaiki Pak. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promotif preventifnya itu harus hidup. Di mana perhatikan kesehatan sejak dalam kandungan. Itu penting. Perhatian kepada ibu hamil, pasokan nutrisi ibu hamil itu mendasar sekali karena itu menentukan secara pertumbuhan anak ketika bayi itu lahir, kemudian usia dini, dewasa, baru nanti ketika kita bicara perjalanan hidup menjelang usianya lanjut. Astaga, pertanyaannya itu apakah BPJS akan dikurangin atau dinaikin doang? Tinggal dijawab iya bakal dinaikin karena atau iya ntar bakal dikurangin karena Buset dah, cuma gitu doang padahal. Apa lo? Anies Baswedan dapat restu atau apa namanya dari Habaib Yaman yang datang ke Indonesia, Habib siapa itu. Asik nih. Jadi kita buktikan nanti. Kalau Anies jadi presiden berarti dia punya karomah. Tapi kalau dia tidak, si Anies tidak jadi presiden, maka tidak ada yang namanya karomah dari Habib. Duet Ganjar dan Anies menimbulkan tanda tanya besar di publik, khususnya di kalangan pendukung Ganjar Pranowo. Saya pribadi sebagai pendukung Ganjar Pranowo menolak wacana itu. Rekam jejak PDI Perjuangan yang tidak pernah sudi berkolaborasi
dengan kelompok dan tokoh-tokoh intoleran radikal. Sementara Anies adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam gerakan itu. Artinya, dilihat dari rekam jejak PDI Perjuangan yang anti terhadap kelompok-kelompok intoleran, maka amat sulit berkolaborasi dengan Anies selama Anies masih berada di lingkaran kelompok-kelompok intoleran dan radikal itu. Hampir mustahil terwujudnya duet Ganjar Anies berdasarkan pemahaman bahwa Ganjar adalah penerus Jokowi, sedangkan Anies adalah antitesa Jokowi. Ganjar adalah penerus Jokowi, Ganjar adalah pelanjut Jokowi, sedangkan Anies adalah antitesa Jokowi. Dua pasangan yang kontradiktif yang tidak bisa digabungkan. Ganjar Anies itu sulit, tapi kalau Anies Ganjar mungkin. Kenapa? Karena lagi-lagi kita ingin perubahan. Dan teman-teman PDIP tidak setuju dengan perubahan. Disitulah susah untuk bertemunya. Kalau memang ide ini, niat ini ada, ya kenapa nggak PDIP datang ke PKS, datang ke Demokrat, ya kan, diskusi, ya, bukan hanya wacana. Bagi kami tetap bagaimana mengusung Pak Anies bisa berlayar sebagai calon presiden. Partai yang paling solid dan sejak awal mendukung Pak Anies adalah Koalisi Perubahan. Dan kita udah keliling Indonesia, memang masyarakat menyambut perubahan itu. Dan sambutan Mas Anies luar biasa. Jadi kita melihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng, ini peluang Mas Anies saat ini, ya, now or never, ya kan, sekarang atau tidak sama sekali. Karena di 2029 belum tentu akan terjadi kesempatan itu. Kalau dilihat nanti ternyata banyak yang berharap Anies Ganjar atau Ganjar Anies atau PDI Perjuangan dan Koalisi Perubahan menjadi satu, itu menurut saya bisa terjadi. Lawan Dajjal itu imam, itulah maka Abah sudah deklarasi 2024 memenangkan Anies Baswedan calon presiden 2024. Kenapa? Imam Mahdi. Iya. Ini a'lamu minallah malaka. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Profesor Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, Al-Imam Al-Mahdi. Alhamdulillah. Anies kalau tidak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ni telontang jadi telangkup. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tu, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kalau jaga di Jakarta kau bilang rekam jejak, seakan pidato dulu rekam jejak saja. Gaya orang nangok kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau pembodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman kalian nantau kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul. Mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan. Apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas. Apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling. Jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa di belakangnya?
Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele, itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Pak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti Pak. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak-bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Lengserkan Jokodok, takbir. Siap serbu istana, siap serbu istana, siap ambil alih kekuasaan, takbir. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujang kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik
Shihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Sudah lama juga ya kita nggak bicarain Anies Baswedan. Saya sudah memprediksi sejak beberapa bulan lalu ketika Anies sudah turun dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka intensitas percakapan tentang dia otomatis akan turun juga ketika dia menjabat Gubernur DKI dan bikin kebijakan-kebijakan aneh yang jadi bahan ketawaan, sekaligus juga jadi bahan pembicaraan. Survei Anies juga dari bulan ke bulan terus merosot ke posisi bawah, karena mungkin nama Anies sudah tidak menarik lagi dibahas di tingkat nasional. Mungkin kalau tingkat RT atau maksimal kecamatan masih ada lah yang bahas Anies. Anies nggak punya panggung besar di mana kebijakan-kebijakannya dibicarakan, baik itu pro atau kontra. Dan menariknya, tim sukses Anies juga ternyata nggak kreatif untuk membuat sebuah gerakan supaya Anies terus dibicarakan. Nggak tahu apa yang harus dilakukan di tengah naiknya tingkat pembicaraan antara Prabowo dan Ganjar. Sejak kasus korupsi BTS yang menimpa kadernya Nasdem yang juga mantan Menkominfo Johnny G. Plate, roadshow Anies pun mendadak lenyap. Biasanya dulu dia masih sering naik jet pribadi kemana-mana. Sekarang mungkin dia cari panggung debat di mana-mana, ikut podcast di mana aja, supaya ada yang bicarakan namanya. Begitu juga kelompok agama garis keras yang dulu dijagokan oleh Anies sebagai kekuatan utama. Karena mereka dulu yang memenangkan Anies menjadi Gubernur DKI. Sekarang tiba-tiba hilang seperti ditelan malam. Anies dan Nasdem menganggap bahwa momentum ini jangan disia-siakan karena perhitungan mereka akan ada muntahan besar suara yang harus segera diambil alih dari pendukung Prabowo. Padahal dulu Anies nyalon jadi presiden karena menganggap ini adalah momen yang tepat di saat kelompok garis keras yang dulu juga adalah pendukung Prabowo marah ke Prabowo karena dia bergabung dengan kabinetnya Jokowi. Kegiatan Anies sekarang benar-benar murah meriah, gak ada lagi kumpulan massa. Kalaupun ada, jumlah massanya yang sudah jauh berkurang. Sudah jarang juga Anies jadi bahan pemberitaan, karena media lebih tertarik bahas gerakan Prabowo dan Ganjar yang seperti pertarungan yang kencang, sedangkan Anies ditinggal sendirian. Belum lagi, ada masalah di antara koalisi pendukung Anies, terutama dari Nasdem dan Demokrat yang sama-sama ngotot berebut siapa calon wakil presidennya Anies. Nasdem nggak mau, karena kalau Anies dipasangkan dengan Agus, hasil survei sudah memperingatkan bahwa mereka akan kalah. Agus bukannya jadi faktor penambah suara Anies, karena irisan pendukungnya itu sama. Dan Demokrat seperti biasa pengennya Agus Yudhoyono yang jadi calon wakil presiden. Kalau enggak, mereka ngancem-ngancem mau keluar dari koalisi. Jadi akhirnya di media, elit Demokrat dan elit Nasdem itu saling menyalahkan, saling tunjuk-tunjuk muka. Nggak ada yang mau membahas Anies lagi karena dianggap sudah lewat dan ketinggalan zaman. Ya, karena Anies sekarang memang bukan siapa-siapa, ngapain juga dibahas panjang-panjang. Buktinya, ketika suara Anies turun terus, nggak ada gerakan apapun dari kelompok garis keras itu supaya namanya Anies naik lagi. Minimal kayak dulu lah di tahun 2017 ada acara kumpul-kumpul di Monas yang dihadiri oleh 200 juta orang. Tapi ternyata yang namanya muntahan suara dari pendukung Prabowo itu nggak datang juga. Padahal dulu mereka juga yang menjanjikan suara ke Anies kalau Anies nyalon jadi presiden. Anies akan gagal masuk dalam konstentasi Pilpres 2024
karena dia tidak punya partai pendukung dan Pilpres nanti hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon saja, yaitu Prabowo dan Ganjar. Saya sih masih tetap bertahan dengan analisa saya dulu, bahwa di akhir tikungan Nasdem akan out, Demokrat juga akan out, dan PKS udah ngacir gabung dengan Gerindra, sahabat lamanya. Kalau Anies, silahkan gabung sama Amin Rais dan Rizal Ramli saja. Minimal dia bisa mengisi hari tua dengan terus-menerus ngomel tentang pemerintahan yang selalu buruk di mata mereka. Ahok pasti akan mendukung Ganjar karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI dan FPI, ormas terlarang itu. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Dukungan Ahok sangat memberikan dampak yang luar biasa. Kita lihat saja. Saat itu Ahok mendukung Jokowi dan Jokowi berhasil menang sebagai presiden. Dan saat ini Ahok akan mendukung Ganjar Pranowo. Dan saya yakin Ganjar akan menang di Pilpres 2024. Saya yakin Ahok tidak akan memilih orang-orang yang pernah bermasalah dengan dirinya di masa lalu. Apalagi bukan hanya bermasalah dengan dirinya, tapi bermasalah dengan etnis dan agamanya. Siapa lagi kalau yang dimaksud adalah kelompok-kelompok dari pendukung atau pengasong khilafah, seperti ormas yang sudah dibubarkan itu, HTI, FPI, dan PA212, di mana mereka mendukung Anies Baswedan. Salah satu tokoh yang saya hormati dan hargai adalah Ahok, khususnya dalam bidang politik. Bapak Ahok memiliki nama asli, Basuki Cahayapurnama, yang sangat luar biasa dalam mengedepankan integritas sebagai seorang politisi yang jujur, berani, transparan, dan profesional. Dia bukanlah orang seperti Anies. Dia bukan orang yang menjual kata-kata dan sembarangan berbicara soal kebangsaan yang dibalut atau dipakaikan jubah agama. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Bagi saya, apa yang dikerjakan Ahok selama ini, menjabat sebagai politisi dari Bangka Belitung sampai Jakarta, adalah pencapaian yang luar biasa dan integritas yang tinggi. Dia tunjukkan dengan mantap. Kita melihat pada tahun 2014 hingga tahun 2019, dia memilih Joko Widodo sebagai presiden unggulan saat itu. Dan pada akhirnya, dia menang. Pilihan Ahok bisa dikatakan mewakili pilihan para kaum yang selama ini dianggap minoritas. Pada tahun 1965, kita tahu bahwa penyikatan etnis Cina di Indonesia sangatlah kencang, apalagi ada rumor bahwa sampai sekarang membuat trauma kaum warga negara yang memiliki etnis yang dicap sebagai pemberontak, yaitu etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai tuan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sehingga pada tahun 2016, Ahok mulai maju dan berani untuk tampil menjadi showcase bagi perpolitikan negara ini dengan meletakkan standar yang begitu tinggi bagi seorang pemimpin politik, khususnya pemimpin daerah. Ternyata isu-isu suku, agama, dan ras antar golongan pada tahun 2017 masih terjadi dan begitu masif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kadrun itu. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Maka bisa kita katakan bahwa tokoh politik yang didukung Bapak Ahok adalah tokoh politik yang memperjuangkan hak segala bangsa seperti yang dituliskan di Pancasila.
yakni sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang etnis, suku, agama, dan ras. Dan hal tersebut mengacu pada tokoh Ganjar Pranowo yang harus kita pilih dan harus kita coblos nanti di pemilu 2024 nanti. Yang pasti bukan Anies Baswedan. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Sedangkan negara Amerika sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.